Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Ayu, kelas 11 IPS 4, nomor absen 14. Nama saya Tira Nanda dari kelas 11 IPS 4, absen 6. Saya Tiara Novitri dari kelas 11 IPS 4, absen 34. Perkenalkan, nama saya Walineka Sapitri, 11 IPS 4, absen 35. Apakah kekerasan terhadap perempuan? Yaitu segala tindakan kekerasan yang berbasis gender yang ditunjukkan pada perempuan, yang mengakibatkan atau mungkin akan mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk dalam tindakan mengancam, memaksa, dan membatasi kebebasan, baik yang terjadi di ranah publik maupun domestik. Berbagai bentuk lokasi korban kategori rumah tangga atau yang disingkat dengan KTP-BG. Ada KDRT, kekerasan fisik secara mental, seksual, dan ekonomi. Ada institusi, organisasi, perkantoran, atau public setting. Ada karyawati atau buruh perempuan. Ada pelecehan seksual, eksploitasi, dan diskriminasi upah. Terus ada tempat umum atau public setting, perempuan, pelecehan seksual. Historical background 1. Persoalan KDRT mulai muncul di permukaan sekitar tahun 70-an di Inggris. Pada saat itu, temporary safe house atau yang dikenal dengan shelter mulai dibuat untuk menampung perempuan yang terpaksa lari dari rumahnya karena teraniaya dalam perkawinannya. Teori family violence dari Giles dan Strauss kemudian mendapat banyak kritik karena gagal memberi jawaban. Mengapa lebih banyak perempuan, dalam hal ini pasangan perempuan, yang menjadi sasaran tindak kekerasan dalam keluarga? Giles dan Strauss semata-mata menjawab hal itu lebih disebabkan karena laki-laki memang agresif dan temperamental dibandingkan perempuan. Pada awal tahun 80-an, Dobas and Dobas mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Mereka tidak hanya melakukan survei, tetapi juga melakukan studi dokumen di kantor-kantor polisi dan rumah sakit tentang pengaduan kasus penganiayaan. Mereka menemukan fakta bahwa memang perempuan merupakan target terbanyak tindak kekerasan, terutama kekerasan di wilayah domestik. Penelitian Dobas and Dobas melahirkan teori power relation yang menggarisbawahi KDRT sebagai suatu bentuk kontrol suami atau pasangan lelaki terhadap istri atau pasangan perempuannya. Teorinya didukung banyak temuan lain yang mengungkap pengalaman para perempuan korban kekerasan, juga pengakuan kaum lelaki soal hak yang memperbolehkan mereka menggunakan cara kekerasan dalam mendidik istrinya. Fakta tentang KDRT, kekerasan foto-foto di atas menunjukkan bahwa kekerasan seringkali terjadi secara berulang. Itu karena kekerasan memang bersiklus, reda, konflik, dan bulan madu. Kekerasan terhadap perempuan atau KTP-BG adalah masalah kesehatan masyarakat. Di seluruh dunia diperkirakan bahwa KTP adalah penyebab utama kematian dan keterpurukan perempuan pada usia subur, sebesar jumlah penderita kanker, dan penyebab utama ketidaksehatan perempuan sebesar kombinasi penderita kecelakaan lain dan malaria. Situs WHO tahun 1999. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kesehatan masyarakat. Di seluruh dunia, setidaknya 1 dari 3 perempuan mengalami pemukulan, dipaksa melakukan tindakan seksual, dan dianiaya. Dampak kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, ada kesehatan fisik seperti cedera, kecacatan permanen, kesehatan buruk, dan gangguan fungsional tubuh. Yang kedua, ada kesehatan mental seperti depresi, PTSD, kecemasan, dan insomnia. Yang ketiga, ada kesehatan reproduksi seperti kehamilan tak dikehendaki, keguguran, HIV. Yang keempat, perilaku kesehatan yang negatif seperti merokok, alkohol, obesitas. Yang kelima, ada intergenerational transmission of violence. Mengapa terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Karena adanya faktor individual, faktor keluarga, faktor komunitas atau masyarakat, dan faktor sistemik negara. Terjadinya KTP-BG. The Ecological Framework menerangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT terjadi karena kontribusi berbagai faktor, yaitu faktor individual, adanya temperamen karakter individual yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan.
Faktor keluarga, adanya pola asuh yang tidak adil gender, figur ayah yang dominan dan ibu yang subordinat. Faktor komunitas, adanya kultur masyarakat yang mentoleransi dominasi lelaki terhadap perempuan, masalah kemiskinan, pengangguran. Faktor struktural negara, ketiadaan pengakuan negara atas masalah kekerasan berbasis gender, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan dan hukum bagi pelaku kekerasan.